fil kolam. Alamal insana ma lam ya'lam. Ya, Allah. Azim. Lumayan. Ya, bagus ya. Jadi kemarin sama Pak Nom sampai surah Al-Alaq ya, ayat Ah, 1 sampai 2. Ya. Kalau untuk di buku paket, coba di buku paket kemarin belajarnya sampai mana? Coba yang lain, jangan Ryan lagi ya. Coba yang lain. Coba dibuka buku paketnya kemarin sama Pak Anom, coba buku buku. paket kelas 5 sampai halaman berapa? Coba yang lain, jangan Ryan lagi. Ya, coba Bapak minta untuk Naz Nadifa, Nadifa Irma. Coba Nadifa Irma. Halo, Nadifa Irma. Ya, coba Nadifa Irma, dengar suara Bapak. Halo. Ya, Pak. Ya, Nadifa Irma. Ya. Coba kemarin sama Pak Anom buku paketnya sampai halaman berapa? Saya nggak punya buku paket agama, Pak. Oh, kamu nggak punya buku paket agama? Enggak. Oh, gitu. Jadi kemarin kamu kalau belajarnya dari LKS. pakai LKS. Ya, Jadi buku paketnya nggak ada. belum. Kamu doang apa semuanya? Kurang tahu ya, Pak. Oh, gitu. Ya udah, coba kamu sekarang lanjutin surat Al-Alaq dari ayat 6 sampai ayat 10. Sebentar ya, Pak. Saya cari bukunya dulu. Iya, ya. Sebentar ya, Pak. Ya. Oke, sambil menunggu Nadifa, coba Bapak mau tahu semuanya pada punya buku paket atau tidak? Enggak. Enggak, Nggak Pak. punya. Enggak, Pak. Enggak. Tidak, Pak. Enggak. Enggak punya, Kak. Enggak. Nggak punya. Enggak punya. Bukunya seperti Punya. ini. Enggak punya. Nggak punya. Oke. Nanti Bapak kirimkan linknya. Nanti kalian download masing-masing ya. Jadi bukunya itu kalian download. Oke? Nanti Bapak kasih linknya. Kalian masing-masing download bukunya. Oke, Pak. Ya. Kalau LKS-nya seperti apa coba?
Ada yang ini bawa LKS-nya? Boleh diperlihatkan? Gimana? Oh, kayak gitu ya? Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Oke, oke. Itu LKS-nya tetap nanti kita pakai ya untuk pelajaran agama, untuk kalian latihan. Jadi nanti buku paketnya juga akan Bapak kirimkan, jadi kalian bisa download, bisa digunakan lewat HP juga nggak apa-apa. Oke, Nadifa, sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kalian sekarang kamu lanjutkan ayat 6 sampai 10 surat Al-Alaq ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allamal insana ma ya'lam. Alla innal insana layat go aro ahus tagna innal ila rabbikar ruj'a aro aital lazi yanha sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Nadifa ya. Oke, Sama-sama. untuk selanjutnya kalian di LKS sampai pelajaran apa atau sampai bab berapa? Mengenal Rasulul Azmi sudah dipelajari belum? Udah kalau nggak salah. Udah. Rasulul Azmi sudah dipelajari. Sudah. Oke, Bapak tanya ya. Rasulul Azmi itu ada berapa? Coba Bapak minta Raja Putra. Raja Putra. Raja Putra Rizal. Coba. Rasulul Azmi itu ada berapa? Ada 4, Pak Guru. Ada? Ada 4. Ada 4. Oke. Coba Rafa Andiandra. Rafa Andiandra. Ya, sebutkan. Tadi kata raja itu kan ada 4 Rasulul Azmi. Sekarang kamu sebutkan siapa saja yang termasuk dalam golongan Rasulul Azmi. Satu Nabi Nuh. Satu Ya, Nabi Nuh. Dua Nabi Ibrahim. Tiga Nabi Musa. 4 Nabi Isa. 5 Nabi Muhammad. 5 Nabi Muhammad. Oke. Makasih, Bapak. Coba, sekarang Bapak akan tanya Rehan Firza. Rehan Firza. Rehan Firza. Rehan Firza.
Rehan Firza, apa dengar suara Bapak? Oke, kita ganti saja. Natasha Eka Saputri. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Natasha. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi itu artinya apa? Ulul Asmi artinya tekad atau keteguhan hati yang kuat, maka ulul asmi diartikan sebagai seorang yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keuletan yang luar biasa dalam menjalankan tugas sucinya sebagai Rasul, walaupun menghadapi berbagai rintangan. Ya, jadi ulul azmi itu seorang Rasul yang memiliki keteguhan, kesabaran, dan tekad yang kuat dalam menghadapi segala tantangan, yaitu dalam dakwahnya ya. Terima kasih Natasha. Jadi perlu kalian ketahui, ulul azmi itu terdiri dari dua kata, ya, yaitu ulul dan azmi. Ulul mempunyai arti yaitu memiliki, ya, sedangkan azmi artinya itu adalah tekad atau teguh, ya, tekad yang kuat. Jadi Rasul Ulul Azmi itu adalah seorang Rasul yang memiliki tekad atau teguh yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan dalam menyebarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan memperdalam lagi tentang Rasul Ulul Azmi. Nanti tugas kalian akan Bapak kirimkan via WhatsApp grup ya. Nah, jadi semuanya sama seperti kemarin Pak Anom, kalian kirimkan hasil kerja kalian langsung ke nomor WA Bapak. Jangan lupa sertakan nama dan kelas ya, agar Bapak mengetahui tugas dari kalian. Oke, jadi untuk saat ini perkenalan Bapak cukup sekian. Mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi via Google Meet ya, untuk belajar jarak jauh atau PJJ ya, karena Bapak masih harus ada urusan mengurusi perpindahan tempat tugas sekolah, jadi Bapak tidak bisa lama-lama untuk saat ini ya. Nanti tugasnya akan Bapak kirimkan melalui WhatsApp group, jadi kalian akan kirimkan tugas tersebut nanti masing-masing kalau sudah selesai ke WhatsApp Bapak. Oke. Mungkin itu saja Pak Walan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Farhan atas perkenalannya ya, gitu. Ya. Sebelum berkeluar gitu ya, barangkali ada yang ditanyakan sama Pak Farhan, silakan. Yo. Ya. Ada yang ditanyakan ke Pak Farhan. Yo, silakan. Sebelum Pak Farhan izin untuk ngurusi mutasi ya ke 01. Yo, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya. Oh, Rehan kata Rehan. Rehan mau nanya Rehan. Silakan Rehan. Mau nanya apa Rehan? Rumah Bapak di mana? Oh, rumah Bapak. Nanya dong Bapak. Iya. Rumah Bapak di Jalan Damai 3. Oh. Di Pasar Minggu.
Ya, tapi sekarang Bapak tinggalnya di, kalau sekarang nih, sekarang Bapak tinggalnya di Tanjung Priok, ujungnya Jakarta. Oh, Tanjung Priok, Pak Farhan. Iya, Di daerah mana Pak Farhan? Tanjung Prioknya? di daerah Koja. Oh, Koja, Rawabadak ya? Rawabadak apa? Di mana Kojanya tuh? Ya, Rawabadak. Dekat Rawas itu ya? Oh, itu daerah banjir Pak Farhan ya? Iya, tapi alhamdulillah sih kemarin Iya. hujan nggak banjir. Oh, ya, ya. Oke, lumayan jauh ya Pak Farhan ya? Ya, lumayan lah. Paling kalau dari sini sekitar setengah jam lah, 40 menit Setengah jam kalau ya? pagi. Kalau nggak macet ya? Macet ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, ada lagi? Mumpung Pak Pahar masih ada di Google Meet. Jangan nanti setelah Pak Pahar nggak ada, baru nanya-nanya. Pak Pahar itu sudah punya keluarga belum? Tergitu nanya-nanya lagi nanti. Iya. Alhamdulillah kalau keluarga sudah punya. Sudah punya kami itu ya. Alhamdulillah, sudah punya satu anak. Punya anak satu ya. Oke, ada yang lagi yang lain? Nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, silakan Pak Marpan untuk meneruskan kegiatan yang lain. Ya, baik. Ya, Ya, terima kasih Pak Ivan. Ya, Anak-anak semua, Bapak ucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu lagi di Google Meet. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti sekolah ya secara langsung tetap muka. Akhirnya kalian Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Farhan. Monggo untuk meneruskan kegiatannya ya, karena Pak Farhan akan mengurus perpindahan ya dari SDN Pejaten Timur 18 sampai dengan Pejaten pindah ke 01 ya. Oke, kita teruskan ke pelajaran tema ya. Tapi sebelum pelajaran tema, bantu Pak Walan dong ya. Ini apa ya? Tebak gambar nih, ada yang tahu nggak kira-kira nih ya? Pak Walan dari semalam susah nih nebaknya nih. Mungkin kamu tahu ya. Mungkin kamu tahu nih. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira ini? Apa ya? Ada yang tahu kira-kira nih? Kira-kira ini kata-kata apa ya? Level berapa itu, Pak? Nggak tahu level berapa ini. Pokoknya dari semalam nih. Nggak tahu nih. Apa ini artinya ya? Duh. Walan, itu level 15 Walan. Iya, apa coba? Ayo, Raka, apa? Ayo. Apa? Apa? Kan ini kan R ditambah F. Pak. Ya, apa coba? Ayo. Siapa yang tahu? Paul dari malam nih nggak tahu nih. Paulan dong nih. Biar Paul meneruskan ke level berikutnya. Mata ya? Res ini batang, kalau di batang res. Bodoh mata. Ayo, apa kira-kira? Ini kan R rusak. F. Ayo. Siapa yang tahu? Ayo. Reformasi. Hah? Reformasi benar. Reformasi. Informasi, Pak. Reformasi. Iya. Ini kan F. Ini bukan kayak dibantu ya? Ini kayak Mata apa mata? ini kan tas kan ini Kaca. ini tas itu tas reservasi ini kan batang Ya. reformasi masa sih Ayo, ada yang tahu apa? Ini T-nya kan diganti apa nih?
Ini kan mata ya. Pak. Ya, ganti S. Berarti apa? Reformasi. Indonesia. Reformasi Indonesia, Pak. Reformasi. Indonesia. Ini ekor ya? Ini kan ekor ya? Ini ekor kan? Iya, Pak ya. Ikut dengan Ini ekor. Ekornya diganti ekor K-nya ya. K-nya Rekor diganti. dunia, Pak, rekor dunia. Ini diganti F ya. Nah, coba di utak-utak nih. Pohon dari semalam nih nggak ketemu-temu nih. Ini kan atas mata. Rekor. Ini mata. Ini kan mata ya. T-nya diganti. Ayo udah ketemu tuh. Ayo udah ketemu tuh. Aduh. Hah? Reformasi. Apa? Masa reformasi. Iya, siapa tuh jawab tuh? Raja ya? Wah, keren. Iya, masa reformasi. Wah, keren banget ya. Dari semalam Pak Guru tuh nyari itu nggak tebak-tebak tuh, ya. Nggak ketemu-temu. Ini nggak ketemu-temu. Masa reformasi, ya. Dia tes mana tadi kayak gue. Iya. Iya. Terus ada lagi nih, soalnya masih ada. Ada lagi nih, apa nih? Mana sih? Nih, oh. Otak. Asa otak. Hah? Apa? Pala. Ini bulu es. Bulus pala. Otak daus. Otak daus. Otak bulus, Pak. Hah? Otak Otak daus. bulus. Itu kocak kepala. Lebak bulus Pak. Lebak bulus. Lebak bulus. Akal bulus. Hah? Lebak bulus, Pak. Lebak bulus. Akal bulus ya? Ya, akal bulus ya. Akal bulus. Oh, iya. Ya, baik. Siapa yang sering main itu, main tebak gambar? Ada yang pernah nggak main tebak gambar gitu? Saya sampai dapat apa? Iya. Raka mana Raka? Raka, Ya, Pak. kamu level berapa Raka di tebak gambar tadi itu? 30. Keren ya. Pawan baru level 10 nih. Raka udah level 30. Keren banget Raka ya. Canggih ya Raka ya. Hebat. Saya aja susah nyarinya nih. Kamu Raka pintar gitu ya. Oke. Jagonya Raka ya main game ya? Oke, Raka jago. Iya, jagonya Raka. Nggak apa-apa, pintar ya. Kesini 10. Itu bukannya Sudah lah, habis itu. gua enggak mau udah aku usaha sendiri. Menonton coba aku. Apa yang beli? Novel dimatikan novel itunya. Presentasinya jangan di ini ya. Lawan kita aja. Novel Ihram dimatikan presentasinya tuh. Kamu saling klik. Sudah tahu kan Pak Fahan orangnya ya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. tahu ya? Sudah. Pak Fahan tuh. Bentar nih. Sudah tahu ya, gitu loh. Sudah tahu orangnya. Itu adalah guru pengganti Pak Anom ya. Jadi Pak Anom itu kata Pak Farhan tidak pensiun ya, tapi pindah tugas saja ya. Masih ketemu nanti ya di hari-hari yang lainnya masih ketemu ya. Oke, baik. Kita mulai saja ya untuk materi yang kemarin Pak Guru Walan tidak sempat diteruskan materinya ya. Ntar Pak Guru dulu cari dulu ya.
Ya, baik ya. Nah, ini kemarin belum sempat Pak Guru jelaskan ya, karena sudah apa? Sudah sub tema 8, harus kan tema 8 nih ya. Tapi nggak apa-apa, biar tidak ketinggalan, saya ulang lagi aja, nggak apa-apa ya. Baik, tolong perhatikan dan disimak ya. Disimak. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan, untuk subtema 3 ya. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia, nanti ada yang namanya membuat surat undangan ya. Jadi nanti kalian akan membuat surat undangan ya. Tapi sebelum kamu tahu surat undangan itu bagaimana cara buatnya, kita pilih dulu nih ya. Kita identifikasi surat undangan ya. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan ya. Itu namanya surat undangan. Jadi ada undangan dari RT atau ada undangan apa? Ulang tahun dari teman kamu ya. Itu loh. Dengan melalui surat undangan, bentuknya macam-macam kan, unik-unik ya, ada yang lucu, ada yang resmi dan seterusnya ya. Jadi itulah pengertian dari surat undangan, yaitu surat yang berisi pemberitahuan atau bisa juga surat yang berisi permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Itulah pengertian dari surat undangan ya. Kemudian surat undangan itu dibagi dua ya. Ada surat undangan resmi, ada surat undangan tidak resmi ya. Ini contoh surat undangan resmi ya. Ada kop suratnya, ada lambangnya, ada logo-logonya ya. Gitu. Undangan resmi yaitu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi, misalnya sekolah, ya, RT, ya kan, majelis ulama, ya, itu adalah contoh-contoh undangan resmi. Nah, biasanya undangan resmi itu tulisannya bahasa resmi, bahasa baku, ya. Tuh. Misalnya undangan Kementerian Negara atau pemerintah daerah atau RT ya atau sekolah. Jadi bahasa resmi, bahasa baku ya. Lain halnya apa? Undangan yang tidak resmi ya. Contohnya misalnya undangan apa? Undangan ulang tahun ya. Hai anak-anakku sekalian, yuk kita hadir yuk di ulang tahun aku gitu kan. Jadi bahasanya bahasa tidak resmi, bebas. Ya. Atau hai bro, hai sis, hadir yuk di ulang tahun aku yang ke-17 atau yang ke-12 ya. Itu contoh undang-undangnya tidak resmi ya, dengan menggunakan bahasa yang tidak resmi atau bahasa yang tidak baku. Tapi kalau undangan resmi seperti pemerintah, seperti RT sekolah, nggak kayak begitu ya, nggak kayak seperti bahasa-bahasa apa? Oh, yang masih ada suara-suara di mikrofonnya dimatikan dulu ya, biar dengarkan Pak Guru dulu ya, gitu loh. Jadi undangan resmi itu bahasanya bahasa resmi ya, tidak pakai bahasa yang kayak tadi gitu kan. Hai bro, hai sis, hai orang tua, enggak ya, tapi dengan bahasa yang resmi, yang terhormat ya, dan seterusnya. Salam sejahtera dan seterusnya. Ini contohnya ya, ini contoh undangan resmi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian undangan yang tidak resmi ya. Undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Misalnya apa? Misalnya undangan ulang tahun. Nah, ini ya, undangan ulang tahun. Untuk teman-temanku di tempat, Assalamualaikum. Hai temanku yang tersayang. Tuh ya kan, bahasanya tidak resmi ya, bahasa-bahasa pergaulan, bahasa-bahasa komunikatif ya. Nggak mungkin misalnya bahasa undangan ke sekolah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai anak-anakku yang tersayang, nggak gitu ya. Atau misalnya, hai orang tuaku yang tersayang, nggak gitu ya. Itu adalah undangan resmi ya,
pakai bahasa-bahasa yang resmi ya. Tapi yang tidak resmi, seperti ini contohnya ya. Mungkin kalian sudah pernah diundang ya sama teman kamu yang sedang berulang tahun ya. Kalau sekarang sih susah ya undang ulang tahun. Kalau boleh misalnya pakai Google Meet boleh ya. Karena sekarang kan susah ya. Nggak boleh menghadiri teman-teman untuk ke rumahnya lagi COVID ya. Itu. Jadi undangan ada dua, ada undangan resmi, ada surat undangan yang tidak resmi. Yang tadi contoh sebelumnya adalah contoh surat undangan yang resmi yang biasa dikeluarkan oleh kepala sekolah, oleh RT, oleh pemerintah ya dan seterusnya. Itu adalah contoh. Nah, ini adalah contoh undangan yang tidak resmi ya. Oke. Kemudian pembelajaran 1 masih tentang menyublim ya. Menyublim merupakan perubahan dari wujud padat menjadi wujud gas ya. Ukuran dan berat benda yang menyublim lama-lama kelamaan akan semakin berkurang. Misalnya apa? Misalnya karbol yang di WC atau kamper ya, yang di baju-baju itu kan untuk mengharumkan apa? Untuk mengharumkan baju-baju kan tuh ada yang warna-warni ya. Itu namanya menyublim. Dari awalnya padat lama-lama hilang menjadi gas ya. Itu namanya perubahan wujud benda menyublim ya. Lanjut. Nah nih kamper ya. Pokoknya kamper ya. Sering ya kamu lihat kamper ya. Lama-lama dia tadinya utuh. Ketika dia terbuka, kena angin, kena udara, hilang ya. Menjadi gas ya. Begitupun es krim juga sama ya. Yang tadinya bentuknya padat, lama-lama jadi hilang ya. Itu contoh-contoh perubahan wujud menyublim ya. Kemudian IPS pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan secara material maupun non material. Usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Kira-kira apa aja sih kira-kira contohnya? Nah ini contoh-contoh dalam mengisi kemerdekaan ya. Membuat bendungan ya, membuat jembatan ya sebagai transportasi untuk menghubungkan masyarakat dan mengelola permata. Ini juga salah satu contoh pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan ya. Paulan, bagaimana seorang pelajar itu untuk mengisi kemerdekaan? Nah, seorang pelajar itu untuk mengisi kemerdekaan apa? Dengan belajar yang rajin ya. Dengan belajar yang rajin. Coba tadi kan waktu pertama awal kan ada tuh dari Pak siapa tuh, Pak Mustafa ya. Teruslah belajar ya, teruslah belajar hingga mencapai kepintaran. Tapi kalau misalnya sudah berhenti belajar, dia akan mengalami kebodohan ya. Gitu loh. Lanjut lagi. Ya, ini sudah pernah ya, ide pokok. Nah, ini tidak usah ya. Ada kosakata. Kosakata itu apa? Kata-kata tambahan ya. Ada kosakata tidak baku, ada kosakata yang baku. Yang baku itu kosakata yang berada pada kamus besar ya. Kamus besar Indonesia ya. KKBBI ya, buku kamus buku besar Indonesia ya. Yang di online itu yang baku. Yang tidak baku biasanya tidak tercantum di situ ya. Jadi kata-kata yang resmi itu adalah kata-kata baku ya, yang biasa digunakan di dalam bahasa-bahasa yang undang-undang resmi ya, gitu. Oke. Lanjut lagi, mengkristal sudah pernah ya, mengkristal program ini sudah pernah ini. Kemudian karya seni rupa daerah. Nah kemarin kan ada soal tuh di soal apa? Di soal PTS ya, tentang karya seni rupa daerah. Kalian hanya menyebutkan apa saja sih karya seni rupa di Indonesia ya, gitu. Ada seni lukis ya, ada seni patung, seni kriya atau seni kerajinan ya, dan macam-macamnya. Nah, disuruh meringkas ya kan, hanya meringkas itu saja ya, tapi masih ada yang salah ya.
masih ada yang salah meringkasnya, salah halaman atau salah apa gitu kan, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin apa salah buku barangkali ya. Itu. Karya seni rupa daerah ya. Seni lukis daerah. Masing-masing itu punya beda-beda ya. Bali itu bagaimana seni lukisnya, Cirebon itu bagaimana seni lukisnya, masing-masing punya ciri khas ya gitu. Biasanya seni lukis itu ya bisa berupa pemandangan alam, bisa manusia, hewan, tumbuhan dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah setempat ya. Jadi masing-masing punya kekhasan. Nah, ini contoh seni lukis daerah Bali ya. Ini seni patung. Wah, ini di mana nih? Kira-kira masih ingat nggak ada di mana nih? Ada di Monas ya. Ya, di Monas nih ya. Ini ada di Monas nih ya. Seni kriya, kerajinan, membuat topeng ya. Kain tenun, seni anyam, rotan, seni ukir juga bagian daripada seni rupa di Indonesia ya. Patung Barong, Bali dan seterusnya ya. Yang pertama juga sudah pernah ini ya. Ini hanya mengulang-ulang saja ya. Nama tokoh, rumusan dasar negara. Dasar negara kita apa? Pancasila ya. Nah, ini orang-orang yang mencetuskan dasar negara ya. Ada Muhammad Yamin. Dulu itu seperti ini Pancasilanya ya, diusulkan ya. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketahanan, pri kerakyatan sampai dengan nasionalisme ya. Hingga pada akhirnya ya muncullah Pancasila tadi ya. Ini adalah proses sejarah terbentuknya dasar negara ya. Ini sejarahnya nih. Sampai terbentuknya Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa ya, dan seterusnya ya. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia ya. Nah, selanjutnya kelima asas tersebut yang diusulkan oleh siapa? Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama disebut Pancasila, sehingga hari lahir Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Jadi 1 Juni itu adalah hari Pancasila ya, gitu. Nah, ini yang sudah diterjemahkan, yang sudah paten, inilah yang namanya Pancasila ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, dan seterusnya ya. Sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ini membuat data pertanyaan sudah ya, hanya mengulang-ulang saja. Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Nah ya, nih, ini penting nih ya. Nilai-nilai luhur Pancasila. Oke, sebelum Paula teruskan, tar dulu ya. Ini tadi kayaknya ada yang masuk nih. Ada yang masuk. Siapa nih yang masuk ya? Bentar sebelum saya ini. Oh, Natasha kayak Nazila nih yang belum masuk nih ya. Apalagi tadi yang baru masuk tadi tuh. Oke. Baik, kita teruskan lagi ya. Kita teruskan lagi ya. Ini hanya mengulang saja ya. Karena kemarin belum ini ya. Oke, baik ya. Nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat ya. Ini ada 3 nih ya. Jadi yang pertama Pancasila sebagai dasar negara ya. Itu loh. Yang kedua apa? Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa ya. Jadi ada 3 nilai luhur ya, ada 3 nilai luhur di Pancasila ya. Oh, baru masuk nih Trian ya, Trian baru masuk Trian ya. Oke, lanjut lagi. Jadi ada 3 nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup. Nah, kira-kira apa sih Pancasila sebagai dasar negara itu? Nah, ini dia ya. Pancasila sebagai dasar negara artinya apa? Pancasila sebagai sumber dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Wow ya. Jadi ini sumbernya ya. Sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Itulah kenapa Pancasila sebagai dasar negara ya. Gitu loh. Tadi siapa masuk tadi tuh? Ting-tong ya. Saya lihat dulu siapa yang masuk. Oh.
Oke, baik. Oke, teruskan lagi. Nggak ada yang masuk ya. Kemudian, yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Apa sih artinya? Ya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Ya, tuh ya. Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Yang berikutnya adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya apa? Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Wah, karena kita punya Pancasila, maka kita hidupnya aman ya, hidupnya bisa berdampingan dengan suku-suku lain ya, dengan agama-agama lain. Coba kalau nggak ada Pancasila, wah ya, bisa berantem terus ya antar agama lain, antar suku lain. Tapi kita ya diwadahi oleh Pancasila sehingga kita tidak berkelahi, tidak tidak bersatu, tapi ada Pancasila kita bersatu ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga ya. Oke. Nah, dengan fungsi kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat, ya kan? Oh, ada musyawarah, ya kan? Ada gotong royong, sila kelima nih, musyawarah, sila keempat, toleransi, ya kan? Apa toleransi ini? Ada di Ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan beradab, ya. Itu. Ini adalah bentuk-bentuk dari apa? Pengamalan Pancasila, ya. Oke. Nah, ini sudah ya yang budaya ya. Tidak melakukan budaya sendiri, menjelekkan budaya lain ya. Saling bersatu. Yang dari daerah Betawi tidak boleh menjelek-jelekan dari daerah Maluku atau dari daerah Sulawesi ya. Kita harus bersatu ya. Nggak ada lagi saling saling gitu. Bila perlu kita bangga dengan budaya kita sendiri ya, gitu loh. Kira-kira kalau TikTok itu dari mana TikTok ya? Dari negara luar ya. TikTok itu dari Cina kalau nggak salah itu ya. Jadi kalau untuk pengetahuan nggak apa-apa ya. Oke. Unsur-unsur dalam surat resmi ya. Kalau kemarin kan sebelumnya itu macam-macamnya ya dan contohnya. Nih, kira-kira apa sih unsur-unsur surat resmi itu? Ada kop surat ya. Tadi ada kop suratnya ya. Ada tanggal surat ya. Ada nomor, ada lampiran, ada alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama pengirim ya. Ini adalah bagian-bagian dalam surat resmi yang biasa dikeluarkan oleh instansi-instansi atau pemerintah-pemerintah ya. Ini ada 8 poin ya di dalam membuat surat resmi. Ada kop suratnya, ada lambangnya di situ, ada logonya ya. Jadi pertama ada kop surat, ada tanggal suratnya ya, ada nomor suratnya, nomor surat berapa gitu ya. Ada lampirannya mungkin ya. Ada berita surat misalnya undangan kerja bakti ya. Misalnya apalagi undangan pembagian rapot ya. Apalagi perihalnya misalnya undangan untuk pembagian kartu KJP misalnya. Ada alamat tujuan, artinya ada namanya. Siapa nih misalnya ditujukan kepada orang tua atau kepada murid ya. Tuh, salam pembuka ada salamnya ya, bisa bukan assalamualaikum atau selamat pagi dengan hormat. Apa isi suratnya? Ya, tergantung apa yang dikirimnya ya. Begitupun ada salam tutupnya. Dan terakhir adalah nama pengirimnya. Siapa nih? Kalau sekolah berarti kepala sekolah ya. Itulah unsur-unsur resmi ya. Ini contohnya ya. Ini ada kopnya ya kan? Ada tanggal suratnya ya. Ada lampirannya, undangan, pameran, seni siswa ya. Ada alamatnya, salam pembuka, salam penutup ya. Ada nama pengirimnya, ketua pelaksananya. Ini adalah bagian-bagian unsur-unsur dari surat resmi ya. Gitu loh. Oke. Terus ini sudah ya. Penjagaan
Membuat surat undangan resmi. Nah, membuat surat undangan tidak resmi berarti ini apa? Surat undangan, contohnya ulang tahun ya, undangan tunjukkan di sekolah dan undangan pernikahan. Undangan pernikahan juga termasuk undangan tidak resmi ya, gitu. Nah ini contoh undangan tidak resmi ulang tahun. Hai teman-teman, datangnya di pesta ulang tahunku yang ke-11 tempatnya. Nah ini ya, salam manis dari Mita, datang ya, gitu kan. Tuh. Salam manis dari Mita ya. Oh, siapa nih? Oh, Rizky Maulana baru mau masuk, Rizky Maulana ya. Oke, selamat datang Rizky Maulana ya. Oke, lanjut lagi. Ya. Ini contoh undangan tidak resmi ya. Oke. Karya seni rupa daerah tadi sudah dijelaskan ya. Wah, ini apa nih? Karya seni ukis, seni patung, seni anyaman juga termasuk hasil dari karya seni rupa ya, gitu. Kemudian wujud, udah pernah mengembun ya. Ini es batu, di sini ada titik air nih, ini namanya mengembun ya. Gitu, udah pernah saya jelaskan dengan Pak Guru Walan ya. Gitu. Mau lagi? Nah, terakhir ya. Kata pikiran sudah menadani sikap para pahlawan ya. Tentunya apa yang teradani patriotisme, cinta tanah air ya. Gitu. Karena yang namanya pahlawan itu benar-benar sukarela ya, cinta tanah air dan bangsanya ya. Gitu. Berani, wah, sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Tuh, ya. Apa dalam pelajaran? Kira-kira ya, jangan takut. Ada soal matematika, kamu sudah takut duluan ya. Nggak boleh ya, gitu. Kemudian gigih, sikap teguh pada pendirian ya atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan, serta tidak mudah putus asa. Tuh, lagi-lagi matematika nih, kalau misalnya nggak bisa, terus lagi lanjut terus latihan terus ya, jangan putus asa ya. Dan mengapa? Menyikapi sikap kepahlawanan ya, gitu loh. Apalagi kira-kira rela berkorban ya, sikap ikhlas ya, rela berkorban ya. Sikap rela berkorban ya. Ikhlas hati memberi sesuatu yang lain, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois ya. Itu loh, apa kira-kira rela berkorban ya? Kalau itu artinya apa? Di rumah ada pekerjaan-pekerjaan ya. Itu harus ikhlas ya. Misal disuruh orang tua menyapu atau disuruh orang tua misalnya membereskan tempat tidur, ya itu udah tugas kamu ya. Udah kewajiban kamu ya, tidak usah disuruh-suruh ya, gitu loh. Dan tidak egois, mementingkan diri sendiri. Misalnya TV cuma satu, rebutan TV-nya, juga sama, nggak boleh ya. Ya perlu kita menghormati yang lebih tua atau apa gitu kan, gitu loh. Saling berbagi ya, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Atau apalagi ya, rela berkorban ya, memberikan apa? Memberikan sodako atau infak juga termasuk apa namanya untuk rela berkorban. Terus berjiwa besar, sikap mau menerima segala kritik. Nah, ini harus apa nih? Harus belajar berjiwa besar ya. Kalau dikritik sama temennya jangan marah, jangan ngambek ya. Wah, marah-marah ini ya, mikirin ini gitu kan, misalnya apa, ada yang ledekin ya, jangan ngambek ya, gitu loh. Kita berjiwa besar saja ya, gitu loh. Hingga kekalahan dengan lapang dada. Nah, misalnya kalah, nggak usah marah-marah gitu kan. Misal lomba nih, ikut lomba gitu kan, terus kalah, wah ngamuk-ngamuk, aduh, harus saya menang nih, harus saya menang gitu, nggak boleh ya. Tetap kita berjiwa besar ya, mengakui kesalahan. Wah, ternyata saya harus berlatih lagi nih kalau misalnya kalah gitu kan. Jangan ngamuk-ngamuk, wah, sponsor harus menang, nggak boleh ya. Kita harus berjiwa besar apabila kita kalah dalam suatu permainan ya. Tidak mau apa namanya menang sendiri ya. Tentunya apa? Memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu yang bagus, berjiwa besar ya. Sikap mau menerima segala kritik. Jangan tidak mau dikritik ya. Pak Gurunya sering dikritik sama
sama kamu ya, Paulan ini soalnya salah. Oh iya, ya karena kan manusia kadang-kadang kan apa namanya sering lupa juga ya gitu. Oh iya nanti saya perbaiki gitu kan gitu. Coba kalau Paulan kamu ketik, oh enggak sesuai itu, enggak kan, tetap Paulan ganti. Barangkali Paulan salah juga mau diketik gitu ya. Jadi itulah yang namanya berjiwa besar, sikap mau menerima segala kritik ya. Seni batik daerah Pekalongan ya. Nah, apa nih museum nasional berbagai macam jenis budaya di Indonesia ya, ada yang namanya kelongan segala macam. Oke, baik anakku sekalian, itu saja materi hari ini ya. Itu. Jadi hari ini adalah merangkum ya, merangkum kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan yang belum kita pelajari ya, gitu loh. Oke, baik. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak kira-kira nih ya? Alhamdulillah ada 22 orang nih ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Sampai sini ya. Anda tanyakan kira-kira? Ya, jadi hari ini ya tidak ya. Jadi hari ini ya hanya membahas yang belum Pak Guru pelajari ya, belum kita pelajari sama-sama ya. Jadi tema 7 itu ada tema 3 yang belum kita pelajari, tapi secara garis besar sudah yang pernah ya. Jadi kalau saya simpulkan atau Pak Guru simpulkan ya, ada beberapa materi yang baru ya, misalnya tadi macam-macam surat undangan ya. Surat undangan ada berapa? Ada 2 ya, ada undangan resmi, ada undangan yang tidak resmi. Undangan resmi adalah undangan yang dibuat oleh instansi-instansi, pemerintah-pemerintah, sekolah-sekolah, atau RT, atau kelurahan, itu adalah undangan resmi. Apa undangan tidak resmi? Undangan pernikahan itu undangan tidak resmi. Undangan apa lagi? Undangan ulang tahun ya. Siapa yang sini sudah pernah ulang tahun ngundang teman-teman? Tunjuk tangan coba. Ayo. Oh, Natasha, Naswa sudah ya. Gitu loh. Wah, tapi sekarang susah ya kalau ngundang buat teman-teman ulang tahun ya, gitu loh. Paling cuman apa ya? Ya susah lah ya. Paling hanya ngucapin di mana di WA ya. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Ryan, selamat ulang Nasa dan seterusnya ya. Kalau sebelum Covid kan kita bisa undang-undang ya, gitu. Sudah undang-undang. Yuk datangnya ke rumah aku ulang tahun nih yang ke 10 tahun datang ya. Jangan lupa bawa kadonya. Enggak ya, enggak bawa kadonya ya gitu loh. Enggak enggak ini ya, enggak mesti dibawa kado ya. Syukur sudah datang karena teman kamu kalau datang itu seneng banget ya. Senang banget gitu loh. Jadi nggak usah takut suruh bawa kado ya, nggak usah takut ya. Tuh, yang penting sudah bertemu aja sudah cukup ya. Jadi sekali lagi materi baru hanya itu saja, sama tadi ya, yang Pancasila sebagai dasar negara ya kan, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai kepribadian nasional ya. Itu ya. Nah itu materi-materi baru. Sama juga seni rupa ya. Seni rupa di Indonesia. Macam-macam ya. Ada seni patung, ada seni lukis, ada seni kerajinan ya. Itu adalah seni rupa di Indonesia ya. Gitu. Kalau Pak Guru lihat nih, banyak nih teman-teman kamu yang pintar melukis ya. Sampai bikin komik ya. Nanti Pak Guru ajarin cara bikin komik dengan komputer. Mau nggak kira-kira? Nanti bikin undangan pakai komputer ya, pakai aplikasi nanti Pak Guru ajarkan ya. Pakai aplikasi biar nanti anak-anak sekalian tidak lagi beli ya. Jadi mendesain undangan ulang tahun tuh bagaimana yang bagus. Kemudian mendesain bikin komik itu bagaimana yang cakep, yang bagus. Nanti Pak Guru ajarin ya. Gitu loh. Kemudian apa lagi? Membuat
seni lukis itu bagaimana dengan menggunakan aplikasi ya, semuanya serba aplikasi ya, gitu loh. Nanti Pak Guru undang ya, ini Pak Guru tinggal tunggu nih, nanti mau lagi download aplikasi. Pak Mawalan, saya perlu download aplikasi? Nggak usah, kamu tidak usah ikut download aplikasi, nanti ada sendiri ya. Setelah kamu ikut, nanti ada aplikasi untuk belajar membuat komik dan belajar membuat undangan yang bagus ya. Tidak lagi membuat undangan di kertas tulis di tangan, tapi dengan bantuan aplikasi ini kalian bisa bikin undangan ya, baik undangan ulang tahun ya, undangan pernikahan. Misal kamu mau nikah gitu kan, udah aku aja yang buat ini, aku bisa kok jajan Pawalan nih cara buat undangan gitu ya. Nanti kita mau guru ajarin ya. Oke, terus apa lagi materi tadi yang tambahannya yang baru ya? Oh, ini ya sejarah Pancasila ya, dari Muhammad Yamin ya sampai dengan Insinyur Soekarno ya. Kapan hari lahirnya Pancasila? Tanggal 1 Juni ya. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, itu ya materi-materi barunya itu ya. Jadi Pancasila itu awalnya bukannya sekarang, ada sejarahnya ya. Dari bermacam-macam para tokoh yang mengajukan kata-kata Pancasila tadi ya. Tadi ada Muhammad Yamin, ada Rajiman Djoko, ada terakhir adalah Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama ya. Gitu. Kemudian peristiwa-peristiwa apa lagi? Peristiwa menyublim, mengkristal sudah tadi ya. Contohnya kamper ya. Kemudian contohnya es krim ya. Itu adalah contoh-contoh menyublim ya. Oke, itu saja dari Pak Guru Walan ya, berkaitan dengan materi yang belum Pak Guru share, belum Pak Guru nih ya. Ya, jadi mohon maaf tadi tadi siapa namanya Pak Gurunya? Yang guru agama? Pak siapa? Pak siapa? Farhan. Iya, Pak Farhan. Jangan lupa ya, jangan lagi panggil Pak Anom lagi. Pak Anom lupa, jangan salah manggil lagi nanti ya, karena Pak Anom sekarang bukan tidak lagi mengajar ya, hanya pindah tugas gitu. Tapi juga Pak Guru juga akan pindah tugas ya, mungkin berapa tahun lagi gitu kan. Jadi dimutasi, berganti-gantian ya, mungkin tidak hanya di 01, mungkin di 05 atau di 07 ya. Namanya tugas negara seperti itu ya. Nanti selama itu nanti Pak Farhan akan menemani kamu, akan menggantikan Pak Anom ya, selama tinggal beberapa semester ini. Oh ya, nanti PTS-PTS-nya yang masih nilainya kurang segera diperbaiki ya. Kamu catat tuh nilai-nilainya, nanti hubungi Pak Guru Walan. Japri saja, Pak Guru Walan, nilai saya nih kurang nih yang ini gitu loh. Gimana ya supaya dapat nilai bagus gitu loh. Oh, yang mana? Ini yang bahasa Indonesia misalnya kan. Langsung hubungin Pak Guru Walan. Jangan sampai nanti pas ngisi rapot nilainya tetap segitu gitu ya. Karena tadi Pak Guru lihat ada tuh yang nilainya masih kurang-kurang ya. Yang masih kurang-kurang gitu loh ya. Ada juga yang sudah bagus ya. Gitu loh. Silakan nanti diperbaiki. Terus tugas-tugas yang belum dikerjakan silakan dikerjakan, dicicil dari sekarang ya. Gitu. Karena tugas-tugas itu akan akan membantu nilai PTS yang masih kurang gitu loh. Misalnya PTS-nya dapat 4, tugasnya dapat 10. Kan lumayan tuh jadi nambahin nilai ya. 10 tambah 4, 14 bagi 2, 7. Tuh nilainya 7 ya. Pak Guru Walan berkeinginan semuanya naik ya. Nggak ada yang tidak naik ya. Gitu loh. Terus kalau Pak Guru Walan panggil ke sekolah, dalam rangka apa? Ya dalam rangka misalnya handphonenya yang bermasalah, atau misalnya ada pelajaran yang kurang dipahami atau kurang dimengerti gitu ya. Terus Pak Guru Walan, saya kuotanya habis, silakan kalau mau ke sekolah nggak apa-apa misalnya, tapi jangan banyak-banyak, minimal 2 atau 3 orang ya. Kalau kuotanya habis ke sekolah, pakai sekolah ya, nanti Pak Guru Walan kasih wifi-nya nanti ya, gitu boleh ya. Gitu. Kalau dulu misalnya kuotanya habis gitu ya. Karena ada kemarin tuh ada yang bilang, Pak Guru saya kuotanya habis, udah kamu ke sekolah aja.
yuk belajar bareng dengan Pak Guru Walan di sekolahan gitu. Tapi jangan semuanya ya, kalau belum boleh kalau semuanya. Ya maksimal 3 orang atau 5 orang boleh ya, tapi jangan banyak-banyak. Nah, kalau banyak nanti disalahkan sama pemerintah ya. Gitu. Ini kalau kuotanya belum ya. Nah, kuota yang dari pemerintah belum tahu nih, Pak Walan belum tahu nih, ada lagi nggak gitu loh. Tapi kalau misalnya yang masih menggunakan smartplan itu biasanya langsung dikirim ya, langsung dikirim. Tapi kalau misalnya nggak pakai smartplan biasanya apa? Pakai kota ini, kota apa? Kota yang lain-lainnya ya, kota-kota dari beli sendiri ya. Seandainya nanti ada yang kotanya habis, misal pengen ke sekolah boleh, tapi WA dulu Pak Guru Walan ya, Pak, saya kotanya habis Pak, boleh nggak ke sekolah? Boleh ya, silakan. Nanti Pak Guru kasih password wifi-nya ya, supaya belajarnya terus berlangsung dengan baik ya, gitu loh. Atau misalnya kalau yang handphonenya apa di bawah orang tua, nanti ini kan direkam nih, nanti rekamannya Pak Guru kirim di YouTube gitu kan, biar teman-teman kamu yang tidak hadir bisa lihat ya, gitu. Nanti ini Pak Guru tampilkan di YouTube nih ya, biar semua teman-teman se-Indonesia ngelihat nih, wah ada Raya nih lagi belajar Pak Guru Walan nih ya. Wah ada Naswa nih lagi belajar Pak Guru Walan nih ya. Ada Natasha ya, ada Nunung. Kelihatan tuh ya. Kan jadi kenang-kenangan kalau kamu SMA atau SMP. Ah, aku kangen yang mana anak nih. Itu kan lihat aja channel Pak Walan kan. Wah, ini dia. Ternyata Ryan lucu ya waktu SD ya gitu. Wah, ternyata Naswa lucu ya waktu SD ya gitu kan, kelihatan kamu udah besar-besar gitu. Nah, kan ini sebagai kenangan kamu nanti ya, ketika kamu sudah pada SMA ya, sudah pada kuliah ya, kangen nih sama Pak Walan misalnya, kangen nih sama teman-teman aku nih waktu di SD ya, yang kamu inget ya, ingat sepanjang hidup kamu bahwa kamu sekolahnya adalah online tuh, ingat tuh. Nah, ini akan menjadi apa? Cerita kamu nanti. Kau sudah tua atau sudah besar kan, dulu bapak sekolahnya online ya, gitu jadi kenang-kenangan ya. Mana Pak bukti online? Nih ada di YouTube Pak Walan nih. Tuh, ini dulu ini bapak nih. Ini kan jadi kenangan kan, gitu loh ya. Oke, itu saja barangkali dari Pak Guru Walan ya. Ada pertanyaan? Kira-kira? Nggak ada ya. Sehat semua ya. Sehat ya. Sehat. Sehat ya. Tolong ya, kalau mau keluar ke rumah ya, ingat 5M. Ya, apa? 5M. Coba Naswa. 5M itu apa aja coba? Ayo. Masih ingat nggak yang Pak Guru jelasin? 5M itu apa aja sih? 5M itu? Ayo. Apa kira-kira 5M itu apa aja sih 5M itu? 1, apa 5M? Menjaga jarak. Menjaga jarak. 2. Memakai masker. Memakai masker. 3. Lagi. Tangan. Sabun. Mencuci tangan. 4. Menghindari kerumunan. 1 lagi. Mengikuti protokol kesehatan. Apa kira-kira? Mengurangi mobilisasi atau jangan keluar rumah apabila tidak penting-penting amat ya. Tuh ya. Tuh. Jadi kamu keluar rumah kalau nggak penting jangan keluar ya. Sekali lagi bahwa yang namanya COVID-19 itu masih ada ya. Kalau di rumah saja ya, gitu loh. Biar bapak ibunya nanti yang pergi atau belanja segala macam, kamu di rumah saja, nggak usah kemana-mana ya, nggak usah ikut-ikutan ke teman-teman kamu yang lain, misalnya odong-odong atau apa gitu loh ya, jangan ya, tuh, karena COVID-19 itu masih ada. Baiklah, itu saja mungkin dari Pak Guru Walan. Ada yang ditanyakan kira-kira? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Noval Prima Divta, coba
pimpin doa teman-temannya untuk hari ini ya. Sudah selesai kegiatannya. Hari ini tidak ada tugas ya. Tidak ada tugas ya hari ini, hanya mendengarkan materi dari Pak Walan ya. Baik, Pak. Tidak ada tugas. Terus kalian lihat di Google Classroom kira-kira apa aja sih yang belum gitu loh ya, dicek ya. Apa sih yang belum? Silakan dikerjakan ya. Jadi hari ini tidak ada kegiatan ya. Jadi hari ini hanya materi saja ya. Gitu loh. Ya, Pak. Baik, Nova, bimbing doa teman-temannya. Bisa kan? Mari teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Bisa gitu kan? Bisa lah, Nova ya. Oke, bisa ya? Ayo, Nova Pina Udita. Silakan. Halo teman-teman, ayo sekarang kita akan berbaca doa Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya, berdoa. Doa mulai. Yuk, sama-sama baca wal asri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Amin. Terima kasih untuk Nova Primadita dan terima kasih untuk semuanya sudah hadir ya di pembelajaran hari ini. Pertama intinya sudah berkenalan dengan Pak Fahran sebagai guru agama pengganti Pak Anom. Juga tadi ada materi-materi yang tertinggal yang sudah Pak Guru sampaikan. Dari Pak Guru cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.